Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahd Febriansyah dari KPS 7B dengan NIM 1904411054. Di sini saya izinkan mempresentasi untuk makalah ataupun tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi dengan tema Global E-Business and Collaboration dengan judul Pengaruh e-commerce terhadap pengembangan UMKM, teman-teman. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas nantinya, yang pertama adalah hubungan bisnis dan TI itu sendiri. Lalu bagaimana sih perkembangan e-commerce di Indonesia, pengembangan internet di Indonesia, perkembangan UMKM di Indonesia, pengaruh internet terhadap e-commerce dan e-commerce terhadap UMKM, serta kesimpulannya di akhir. Yang pertama terkait hubungan bisnis dan teknologi informasi. Seperti yang telah diketahui bahwa memanfaatkan teknologi informasi itu dapat digunakan untuk melakukan promosi atau kegiatan yang sifatnya publikasi, baik itu berupa berita, iklan, pengetahuan, dan informasi lainnya. Nah, publikasi media tersebut saat ini telah menggunakan jaringan internet, yang mana akan mudah tersebar dengan cara cepat dibandingkan dengan cara yang manual ataupun konvensional seperti dahulu. Nah, seperti menggunakan surat kabar ataupun pasang papan iklan ataupun dengan mengirim pakai burung ataupun yang lainnya, sehingga hal tersebut pun berdampak pada pengeluaran yang cukup signifikan ya teman-teman, dibanding dengan cara yang internet saat ini. Karena saat ini dengan pengeluarannya kita bisa lebih mudah dan bisa lebih irit dibanding sebelumnya. Dan bahkan saat ini bisnis yang sudah dilibatkan dengan teknologi informasi, salah satunya di bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi yaitu diantaranya ada perbankan, jual beli, bahkan sampai investasi, teman-teman. Entah perbankan dengan produknya ataupun dengan simpanannya, atau bahkan kita bisa mengecek informasi di aplikasi. Nah, ataupun dengan yang lainnya, teman-teman. Bahkan pendidikan pun bisa sampai saat ini. Di next, selanjutnya perkembangan internet di Indonesia. Nah, di sini saya melihat bahwa data pengguna internet di Indonesia itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, teman-teman. Dari jumlah populasi yang meningkat 1% dari tahun sebelumnya, lalu juga HP yang terkoneksi ini melebihi dari populasi Indonesia sendiri dengan jumlah 370 juta dari perubahannya itu sekitar 3,6% dari tahun sebelumnya, itu tahun 2021. Itu berarti sebesar sekitar 360 ribuan atau meningkat sekitar 10 juta jiwa HP terkoneksi. Nah, untuk pengguna internet sendiri itu sekitar 204,7 juta jiwa, atau perubahan tiap tahunnya di tahun ini meningkat sebesar 1%, atau sekitar 2 juta jiwa yang menggunakan internet di tahun 2022. Hal ini menjadi faktor bahwa internet itu lebih mudah digunakan dan lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Lalu penggunaan media sosial aktif sekitar 191 juta, yaitu dengan perubahan tiap tahunnya, atau di tahun ini meningkat sebesar 12,6%, atau sekitar 180 juta di tahun 2021, meningkat sekitar 11 juta jiwa di tahun 2022. Lalu
ringkasannya ya, dalam pengguna internet, persentase populasinya tadi yaitu sekitar 73,7% yang menggunakan internet di Indonesia. Lalu perubahan tiap tahunnya tadi sudah kita lihat, yaitu sebesar 1 tahun dengan jumlah 2,1 juta jiwa atau peningkatannya sebesar 2,1 juta pengguna internet. Lalu rata-rata penggunaannya yaitu sebesar 8 jam selama 8 jam 36 menit. Nah, ini rata-rata penggunaannya selama seminggu atau sehari. Yaitu dengan persentase kurang dari 3%, dengan berkurang rata-rata penggunaannya yaitu berkurang sebanyak 16 menit. Berarti ini hal yang cukup banyak juga gitu teman-teman dalam penggunaan internet ini. Lalu persentase akses via HP itu sebesar 94,1%. Nah, lalu seberapa penting internet bagi orang Indonesia? Nah, menurut tadi Tia Trojan, Indonesia itu dalam konteksnya seperti ini: sandang, pangan, papan, sandaran, internetan, colokan, dan pasangan. Nah, inilah pengaruh internet bagi orang Indonesia, karena orang Indonesia lebih banyak ataupun lebih konsumtif dalam hal apapun, terlebih dalam internet ini. Kita bisa lihat bahwa orang Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi sebesar 80%, dengan persentase untuk mencari barang-barang itu sebesar 50,5%, mencari merek ataupun meneliti produk dan masalah kesehatan itu sebesar 39,1%. Dan betapa lamanya nih durasi penggunaan internet harian di Indonesia. Dari seluruh perangkat itu 8 jam, 36 menit. Lalu di via smartphone atau HP itu sekitar 4 jam 56 menit. Bahkan di tahun ini data dari Amerika Serikat itu telah mendata bahwa Indonesia merupakan juara dari penggunaan internet terlama, yaitu sekitar 5 jam 12 menit, teman-teman. Wow, lama banget ya. Betapa konsumtifnya warga Indonesia. Lalu penggunaan dari komputer sebesar 3 jam 41 menit, dan penggunaan smartphone itu sekitar 57,2% atau sekitar 110 juta jiwa dari total populasi di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu perkembangan untuk e-commerce. Aktivitas belanja online mingguan dari membeli produk atau jasa online itu sebesar 60,6%. Seberapa banyak ya, teman-teman? Udah melebihi setengah persennya. Setengah populasi dari seluruh populasi di Indonesia, yaitu 60,6%. Dengan belanja lewat toko online 36%, membeli barang bekas online 13%, menggunakan website perbandingan harga itu sebesar 18,3% agar mencari yang lebih murah dan kualitas lebih bagus, itu untuk menggunakan perbandingan harga. Lalu menggunakan pay later yaitu sebesar 43,3%, teman-teman. Nah, e-commerce Indonesia itu ya sebesar 60,6% melakukan belanja online. Itu cukup signifikan untuk bergantung hanya pada penjualan online, teman-teman. Nah, adapun faktor yang mendorong pembelian online yaitu dari gratis ongkir, yaitu sebesar 50,5%, dan juga dalam hal ini diskon yaitu sebesar 48,3%, entah diskon ataupun promo dari toko-toko. Dan ada pun juga faktor pendorong dari komentar ataupun ulasan di media sosial ataupun di salah satu e-commerce, teman-teman, yaitu sebesar 37,1%. Nah, adapun barang yang dibeli oleh e-commerce yaitu sebanyak 770,6 miliar, teman-teman. Ini belanja tahunan para e-commerce,
para pembeli di e-commerce, yaitu sebesar 770,6 miliar. Wow, sangat banyak. Begitupun rata-rata pengeluaran per konsumen sebesar 4,85 juta. Sangat besar sekali teman-teman. Itu per konsumen dalam rata-rata per tahunnya. Dan ini kita menggunakan data e-commerce barang konsumer hanya B2C. Ya, di mana kurs itu dirubah jadi dari US dollar, yaitu berdasarkan tukar uang. Nah, ini sudah dirubah teman-teman. Lalu pun pembeliannya melalui handphone sebesar 63,8%, meningkat 2,5% teman-teman. Nah, itulah ringkasan betapa besarnya konsumer belanja di e-commerce. Nah, selanjutnya prediksi angka penggunaan e-commerce di Indonesia. Dari tahun 2022 kita bisa lihat di sini bahwa di tahun 2020 ini sebanyak 166,1 juta jiwa yang ada di Indonesia yang menggunakan e-commerce semasa 2022. Lalu meningkat sekitar 10% di tahun 2023 sebesar 180,6 juta jiwa, lalu meningkat yang akan diprediksi di tahun 2024 sebesar 189,6 juta jiwa di tahun 2024. Ini merupakan hal yang sangat menarik buat para e-commerce dan harus berhati-hati kepada konsumen, kepada pembeli yang ingin membeli barang di e-commerce agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu perkembangan UMKM di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia saat ini yaitu sebesar 64,2 juta jiwa di tahun 2020. Namun untuk data yang saya ambil di tahun 2001 yaitu sebesar 64,2 juta jiwa selama 2021. Namun untuk data yang terbaru belum saya mendapatkannya, tapi ada prediksi pun bisa meningkat kembali yang dimana sebelumnya tahun 2019 lebih banyak dibanding tahun 2020, yaitu sebesar 65,5 juta jiwa UMKM yang ada di Indonesia. Ya, kemungkinan di tahun 2022 kemarin totalnya bisa meningkat dari tahun 2021. Lalu pengaruh internet terhadap e-commerce. Berdasarkan laporan hasil survei yang dikeluarkan oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018 dengan penetrasi dan profil pengguna internet di Indonesia, disebutkan bahwa untuk penetrasi pengguna internet berdasarkan pekerjaan, di mana terlihat bahwa wirausaha dan pedagang online shop telah memaksimalkan potensi internet hingga 100%, yang menandakan bahwa internet telah banyak memberi manfaat dalam industri e-commerce. Nah, lalu sistem for linking the enterprise. Nah, kita bisa lihat kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, customer relationship management, sebuah pendekatan dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Lalu yang kedua, ada supply chain management, konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Lalu yang terakhir ada enterprise resource planning, sebuah aplikasi yang dimana manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Itu adalah sistem for linking the enterprise. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, lalu yang terakhir, ini kita bisa melihat bahwa pengaruh e-commerce terhadap Indonesia, terhadap UMKM di Indonesia, memberikan kesempatan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global
sehingga berpeluang menembus ekspor. Dengan mengembangkan UMKM, dapat memperluas kesempatan kerja dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian negara. Sehingga dengan meningkatnya dominasi teknologi industri dalam negeri, pasar global yang berkelanjutan, dengan bertahannya industri dalam negeri, pendapatan nasional negara dapat berpotensi mengalami surplus pertumbuhan ekonomi, yang dimana dapat mensejahterakan dan memakmurkan yang masyarakat yang diharapkan dari setiap proses pembangunannya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama antara pemerintah, praktisi e-commerce, pelaku ekonomi, dan dukungan masyarakat secara khusus sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator. Pemerintah berperan penting untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha offline dan online, serta membangun landasan hukum yang kuat bagi pemberdayaan pelaku usaha lokal, termasuk produk lokal dan UMKM juga, tentang perlindungan konsumen. Diharapkan e-commerce dapat mempercepat kemajuan UMKM Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.